Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang cara mengatasi pertikaian yang terjadi di dalam rumah tangga. Tentu Islam hadir untuk memberikan solusi kepada umat manusia. Ketika harapan Islam bahwa yang namanya keluarga itu adalah samara, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Namun di perjalanan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, dan memang realitas kehidupan memang begitu. Jadi ketika setelah pernikahan muncullah watak masing-masing laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu, dan bisa jadi terjadi perselisihan atau hal-hal yang mungkin belum menyatu antara sikap suami dan istri. Namun di dalam Islam perlu kita tanam, tumbuhkan, ya, yang namanya rasa sakinah, mawaddah, warahmah itu. Perlu kita berusaha dan istiqomah untuk saling memahami dan saling membantu, dan tetap menjalin yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah rekan-rekan sekalian, nah kalaupun memang terpaksa memang terjadi yang namanya syiqaq, yang kaitannya dengan tema kita insyaallah hari ini, yakni syiqaq artinya persengketaan atau perselisihan. Syiqaq artinya persengketaan atau perselisihan. Nah, dengan adanya dan apabila memang hal itu terjadi dan tidak bisa dihindari, tentu Islam hadir untuk mengatasi permasalahan dan pertikaian tersebut antara suami dan istri. Bahwa tentu Islam tidak menginginkan adanya perselisihan itu, sehingga di dalam ayat ini Quran surah An-Nisa ayat 35 diutuslah hakam. Hakam itu artinya seorang utusan dari pihak keluarga laki-laki, dan hakam juga dari pihak wanita, ya. Jadi itulah merupakan bukti dasar bahwa Islam menginginkan persatuan. Islam menginginkan sakinah, mawaddah, warahmah. Namun apabila memang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau beberapa sebab atau faktor yang memang terjadi perselisihan itu antara suami dan istri, Islam memberikan solusi atau jalan alternatif, yaitu tadi mengutus hakam dari pihak suami dan mengutus hakam dari pihak perempuan, ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Artinya di sini, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi rekan-rekan sekalian,
Nah, di dalam tafsir Al-Misbah dinyatakan ketika itu sudah sangat sulit untuk membatasi perselisihan mereka, terbatas dalam kamar atau rumah, pastilah ketika itu asap api pertengkaran telah mengepul ke udara. Kepada yang melihat atau mencium atau mengetahui adanya asap itu, baik keluarga maupun penguasa atau orang-orang yang dipercaya mengurus kesejahteraan rumah tangga, hendaknya mengindahkan tuntunan ayat berikut, yaitu, jika kamu wahai orang-orang yang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang hakam, juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami, dan seorang hakam dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri. Jadi hakam min ahli wa hakam min ahliha, maksudnya utusan hakam dari pihak laki-laki, dan wa hakam min ahliha, dan hakim utusan dari keluarga istri. Masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, jadi bukan hanya ternyata di dalam buku tafsir dikatakan bahwa bukan hanya keluarga yang harus terlibat di sini ketika memang terjadi persengketaan yang sangat dahsyat sehingga persengketaan itu akan berakhir kepada perceraian. Penguasa harus hadir di tengah-tengah persengketaan itu. Nah, kalau sekarang penguasa dalam konteks Indonesia mungkin kantor urusan agama, KUA-nya harus bertanggung jawab kepada masyarakat itu kalau memang terjadi ada indikasi. Nah, ketika keterlibatan itu juga sudah ada, pihak pemerintah juga hadir, nah juga tentu dari pihak keluarga juga harus hadir terkait hal tersebut, karena saya katakan tadi bahwa Islam tidak menginginkan perceraian. Namun kalau memang persengketaan itu betul-betul dahsyat, yang namanya perceraian itu ya itu adalah pintu darurat, ya, maksudnya langkah akhir yang ditempuh kalau memang juru damai sudah tidak sudah tidak ada jalan keluar. Nah, itu bisa saja kita ambil langkah yang melalui pintu darurat itu. Baiklah rekan-rekan sekalian, lanjut di dalam tafsir Al-Misbah dikatakan, jika keduanya yakni suami dan istri atau kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya, yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan problema keluarga. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha mengetahui segala sesuatu, lagi Maha mengenal sekecil apapun termasuk detak-detik kalbu suami istri dan para hakam itu. Nah, jadi fungsi utama hakam adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersangkutan itu? Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka hakam. Dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi SAW, juga kedua Imam Mazhab Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi intinya bahwa fungsi hakam ini adalah mendamaikan. Jadi mau disetujui oleh pihak suami atau istri, setuju atau tidak dengan adanya hakam itu,
eh, tidak soal ya. Jadi hakam mau pihak suami istri sepakat atau tidak adanya hakam, juru damai, tetap di dalam Islam tetap fungsi hakam ini adalah mendamaikan. Jadi itulah sedikit tentang pendahuluan tentang ayat yang menyatakan Quran Surah An-Nisa ayat 35 terkait hal apabila terjadi sebuah pertikaian di dalam rumah tangga, dan ini langkah akhir kalau memang samara sakinah warahmah itu tidak diraih. Islam hadir untuk memberikan kedamaian antara suami dan istri sehingga tidak terjadilah yang namanya perceraian yang tidak diinginkan. Bahkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran juga dinyatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, bahwa ternyata hikmah di adanya namanya penantian ya, adanya masa tunggu atau quru dalam bahasa Arabnya itu. Nah, itu merupakan hikmah bahwa ketika suami sudah mentalak istrinya, masih ada waktu untuk menunggu, untuk rujuk, untuk kembali kepada istri. Itu dalam mazhab Syafi'i itu 3 kali suci. Jadi masih ada waktu untuk merenung, merenung kembali dari pihak suami. Apakah ingin kembali atau ingin menceraikan istrinya? Nah, ini merupakan suatu langkah bahwa 3 kali suci adalah merupakan waktu untuk merenung, introspeksi diri. Siapa tahu masih ada benih-benih cinta yang di dalam lubuk, di dalam hati sang suami, sehingga dia Islam masih membolehkan untuk kembali. Yang jelas batasnya adalah 3 kali suci itu. Nah, ini menandakan bahwa Islam sangat menjunjung yang namanya sakinah warahmah, bahwa dalam hal talak pun, dalam hal cerai pun masih diberikan waktu itu salah satu quru, 3 kali suci, sehingga masih dibolehkan untuk rujuk kepada istrinya. Baiklah rekan-rekan sekalian, hanya itu yang saya dapat sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan insyaallah mudah-mudahan semoga bisa dipahami. Pertanyaan atau lain sebagainya bisa melalui WhatsApp. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas individu ya. Cukup antuna menghafal surah yang saya bacakan tadi ini beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahul azim. Cukup itu dihafal ayatnya, teksnya, dan terjemahan Indonesianya ya, dan tafsirnya ya. Nanti dikirim videonya melalui video selfie di grup WA insyaallah. Cukup itu dari saya. Syukron ala husni ihtimamukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.